Baik, jadi soal yang pertama, apa makna hakikat dari IPS di jenjang SD? Jelaskan bagaimana IPS berperan dalam membentuk karakter dan pemahaman sosial siswa SD secara utuh. Jadi pembentukan karakter yaitu yang pertama pembentukan karakter yang di dalamnya ada penanaman nilai-nilai dan nilai moral. Ini materi IPS dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang selaras dengan nilai-nilai pendidikan karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kerjasama, toleransi, empati, dan rasa kebersamaan. Yang berikut pengembangan sikap sosial yang baik. Melalui pembelajaran IPS, siswa dilatih untuk memiliki sikap sosial yang baik seperti saling menghargai, berinteraksi dengan orang lain, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang berikut pemahaman peran sebagai warga negara. IPS membimbing siswa untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta bagaimana mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikut melatih tanggung jawab sosial. Itu diajarkan untuk peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki sikap mental positif dan berpartisipasi dalam perbaikan ketimpangan yang ada. Yang kedua, pemahaman sosial. Yang di dalamnya ada mengenali konsep kehidupan masyarakat dan lingkungan. Ini memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, lingkungan sekitar, dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Yang berikut meningkatkan keterampilan sosial. Ini berbicara tentang memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial esensial seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam kelompok, memecahkan konflik, dan berempati terhadap orang lain. Yang kedua, coba jelaskan bagaimana keterkaitan antara tujuan kurikulum IPS SD dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang berlaku saat ini. Berikan contoh penerapan dalam kegiatan pembelajaran yang konkret di sekolah dasar. Jadi yang pertama yaitu capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan keragaman budaya masyarakat di lingkungan sekitar, mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua itu contoh tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pakaian adat di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan makna simbol-simbol pada pakaian adat tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan hasil identifikasi pakaian adat secara kreatif, misalnya dengan gambar atau miniatur. Yang keempat, peserta didik menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya dalam kelompok. Contoh alur tujuan pembelajaran. Yang pertama mengenai konsep keragaman budaya secara umum. Yang kedua mengidentifikasi keberagaman pakaian adat di berbagai daerah Indonesia. Yang ketiga menganalisis karakteristik dan fungsi pakaian adat. Yang keempat mendeskripsikan contoh-contoh pakaian adat dari daerah tempat tinggal dan daerah lain. Contoh penerapan dalam kegiatan pembelajaran di kelas yaitu judul modul yaitu pendahuluan. Guru memulai dengan pertanyaan pemantik. Guru menunjukkan gambar atau video singkat tentang
berbagai pakaian adat di daerah berbeda di sekolah. Yang berikut untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatan inti, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Terus siswa setiap kelompok diberikan kartu bergambar atau bergambar pakaian adat dari daerah yang berbeda. Yang berikut masing-masing kelompok diminta untuk mencari tahu nama pakaian adat. Yang berikut elaborasi, setiap kelompok memiliki satu pakaian adat yang saling menarik bagi mereka. Yang berikut mereka ditugaskan untuk membuat mini galeri pakaian adat di meja kelompok dengan gambar atau miniatur pakaian yang mereka pilih, disertai tulisan singkat tentang nama, daerah, dan makna atau simbol penting pada pakaian tersebut. Guru membimbing diskusi, menanyakan mengapa pakaian ini punya warna merah di bagian ini, atau apa arti motif pada pakaian ini. Terus penutup guru memfasilitasi diskusi kelas tentang pentingnya melestarikan pakaian adat dan menghargai keberagaman budaya. Guru menyimpulkan pembelajaran. Guru memberikan tugas sederhana, misalnya menggambar pakaian adat favorit mereka atau menulis alasan memilihnya. Yang berikut guru dapat memberikan penguatan karakter dengan menekankan nilai gotong royong. Soal yang ketiga, yaitu dalam konteks pembelajaran aktif, bagaimana Anda merancang model pembelajaran IPS yang mendorong keaktifan siswa sekaligus memanfaatkan teknologi sebagai pendukung proses pembelajaran. Ya, jadi merancang dalam menentukan masalah yang pertama, pemicu masalah atau pertanyaan esensial. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan esensial atau masalah kontekstual yang relevan dengan kehidupan siswa dan isu-isu IPS. Contohnya yaitu bagaimana kita bisa menjaga keberagaman budaya di lingkungan sekolah kita. Yang berikut pembentukan kelompok atau diskusi awal, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang berikut peran teknologi, papan tulis kolaboratif online, misal Jamboard, Miro. Setiap kelompok dapat menggunakan papan tulis digital untuk mencatat ide awal, pertanyaan, dan hipotesis mereka secara kolaboratif. Yang berikut video atau artikel pendek. Guru bisa menyajikan video singkat, gratis, atau artikel berita relevan melalui proyektor atau tablet untuk memicu diskusi dan pemikiran awal siswa. Soal yang keempat, jika Anda diminta untuk menyusun bahan ajar IPS SD berbasis proyek, langkah-langkah apa saja yang Anda lakukan? Bagaimana proyek tersebut mampu menumbuhkan keterampilan sosial dan berpikir kritis siswa? Ya, jadi langkah-langkah penyusunan bahan ajar yaitu yang pertama analisis kurikulum dan penetapan tujuan proyek, yaitu pahami capaian pembelajaran, alur tujuan. Yang kedua, identifikasi pertanyaan esensial atau masalah nyata. Yang ketiga, tentukan tujuan pembelajaran proyek. Jadi desain proyek inti yaitu pilih jenis produk proyek, tentukan jenis produk akhir yang dihasilkan. Siswa untuk harus beragam dan memungkinkan eksplorasi aktif, misalnya pemahaman mini tentang sejarah lokal atau pahlawan daerah. Yang kedua, video dokumenter pendek menginterview tokoh masyarakat tentang profesi atau budaya. Yang ketiga,
kampanye sosial, mengajak teman menjaga kebersihan lingkungan atau menghargai perbedaan. Yang keempat, buku cerita bergambar atau komik berisi kisah tentang nilai-nilai gotong royong atau keberagamaan. Yang kelima, model atau maket, replika lingkungan ideal atau perkampungan adat. Jadi soal yang kelima, berikan contoh konkret bagaimana Anda mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan budaya lokal dalam proses pembelajaran IPS di SDM. Mengapa aspek ini penting dan dalam pendidikan IPS di SDM? Jadi contoh konkret yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menghargai keragaman budaya. Misalnya bahasa daerah, pakaian adat, makanan khas di lingkungan sekitar dan menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan, gotong royong, toleransi, cinta tanah air, mandiri, dan bernalar kritis. Berfokus pada budaya lokal di sekitar sekolah atau wilayah tempat tinggal siswa. Jadi mengapa aspek ini penting? Yaitu yang pertama, karena membentuk identitas diri dan bangsa. Yang kedua, meningkatkan relevansi pembelajaran. Yang ketiga, menumbuhkan karakter unggul. Yang keempat, membangun toleransi dan kebinekaan global. Yang kelima, melestarikan budaya lokal. Yang keenam, mengembangkan keterampilan abad 21.